يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mempergunakan nikmat tersebut dalam rangka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari ini menggantikan Bapak Iswanto karena izin tidak bisa hadir. Ini akan menyampaikan nasihat tausiah, yaitu menjaga agar diri kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada salah seorang sahabat beliau yang bernama Tha'labah bin Hatib Al-Ansari, yang disebutkan oleh beliau mendapatkan kecelakaan. Celaka Tha'labah sampai 3 kali. Apa yang terjadi dengan Tha'labah sampai disebutkan Rasulullah mendapatkan celaka. Sahabat Tha'labah ini adalah orang yang tidak punya atau orang yang miskin. Maka dia kemudian meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan menjadi orang yang kaya. Setiap bertemu Rasulullah, dia selalu minta agar didoakan menjadi orang yang kaya. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar saya bisa menjadi orang yang kaya, orang yang cukup rezekinya. Terus seperti itu, tidak pernah bosan untuk minta agar Rasulullah doakan. Nah, doa Rasulullah makbul ya. Beliau adalah kasih Allah, orang yang paling dekat. Sampai karena Rasulullah SAW setiap Tha'labah itu minta didoakan agar kaya, Rasulullah menasihati, wahai Tha'labah, syukurilah yang sedikit itu yang Allah berikan pada kamu, itu disyukuri saja. Saya takut andaikan engkau diberi yang banyak, engkau tidak mampu memegang beban amanah dari harta tersebut. Yang ditakutkan Rasulullah pada Tha'labah itu, Tha'labah tidak mampu menanggung beban yang berat karena mendapatkan harta yang amanahnya. Sehingga Rasulullah selalu menasihati, syukuri saja yang sedikit itu. Tetapi Tha'labah tetap ngeyel. Sampai di suatu titik permintaannya dia sampai bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, berarti atas nama Allah, sungguh kalau engkau mendoakan saya dan saya berhasil menjadi orang yang kaya, saya pasti akan menunaikan hak dari harta tersebut kepada yang berhak menerima. Itu sumpah dari Tha'labah. Nah, seperti itu akhirnya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah Tha'labah orang yang berkecukupan, orang yang kaya. Dan ternyata doa Rasulullah dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tha'labah kemudian menjadi seorang peternak. Awalnya cuma 2 ekor kambing, lambat laun ternyata perkembangannya sangat pesat.
Sehingga dikatakan kambing-kambing Sa'labah itu hampir memenuhi kota Madinah. Tinggi dia kalau bisa kita udah sesak Sa'labah sampai ya, dalam riwayat itu disebutkan kota Madinah itu penuh dengan kambingnya. Ya, doa Rasulullah SAW. Nah, ini yang membuat Sa'labah kemudian tidak enak terhadap penduduk kota Madinah. Di kambingnya kadang masuk rumah orang lain, kadang masuk masjid, ya. Kemudian mengganggu mungkin ya, lalu lintas perjalanan kota Madinah yang tadinya lancar akhirnya jadi macet gara-gara kambing Sa'labah. Akhirnya karena tidak enak, Sa'labah kemudian boyong, ya, pindah ke pinggiran kota Madinah yang tempatnya agak luas, jadi tanah yang luas. Peternakannya dibawa ke lembah yang ada di pinggir kota Madinah supaya tidak mengganggu masyarakat. Nah, kalau kita mau beternak kambing, jangan di lingkungan perumahan. Nah, baunya itu bisa menyebabkan polusi udara tak jauh ya, dari perumahan. Nah, ini ya, peternakan Sa'labah kemudian pindah di pinggir kota Madinah dan berkembang pesat sampai akhirnya Sa'labah yang tadinya rajin ke masjid beribadah ya, jamaah ya, sebelum dia kaya karena ya, sibuk dengan mengurusi kambing-kambingnya, mulai terlupakan untuk sholat di masjid jamaah. Sholat subuh, kemudian sholat duhur, asarnya mulai tertinggal dan dia laksanakan di rumah. Sampai-sampai sholat Jumat pun ya, dia tertinggal. Bahkan tidak sempat menjalankan ibadah sholat Jumat di masjid akhirnya. Gara-gara mengurusi sibuk. Ketika orang yang di sekitar Madinah itu berangkat pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, Sa'labah hanya ya, menyampaikan ya, apa istilahnya, mencari informasi saja. Ya. Bagaimana kabar di masjid Rasulullah SAW? Masih ramai apa enggak? Hanya ingin tahu kondisi masjid saja, tapi tidak berusaha untuk menjalankan ibadah sholat Jumat hingga akhirnya Rasulullah SAW mendengar ya, tentang Sa'labah ini. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah, sudah menjadi orang kaya ya, dan ternyata ya, mulai melalaikan atau meninggalkan, melupakan ya, tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menarik zakat kepada coba ya, tolong ditarik zakatnya karena sudah memenuhi nisab. Sampai di tempat Sa'labah, sahabat tersebut malah ketika akan menarik malah dimarahi oleh Sa'labah. Apa-apaan ini? Ini namanya upeti, ini jizyah, tarikan liar, ya. Namanya apa? Pungli, pungutan liar ini saya tidak terima, saya tidak mau membayar pungutan liar. Padahal itu zakat, ingin menarik zakat yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Orang yang mendoakannya ketika waktu miskin, orang yang mau minta zakat dikatakan pungli, dikatakan jizyah. Akhirnya para sahabat Rasulullah kemudian melapor, ya Rasulullah, Sa'labah tidak mau membayar zakat. Dia malah mengatakan zakat ini sebagai jizyah atau pungutan liar. Kemudian Rasulullah SAW ya, hanya terdiam saja ya, dan dia diberi petunjuk oleh Allah SWT agar tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Celakalah Sa'labah. Allah memberikan ilham kepada Rasulullah agar tidak menerima zakat dari Sa'labah.
karena sudah berani tentang syariat Allah. Zakat kan termasuk salah satu rukun Islam. Kalau dikatakan sebagai mutadiyah, padahal itu ya, syariat Islam. Jadi yang sudah memenuhi nisab katanya wajib untuk berzakat. Mendengar seperti itu, akhirnya Kak Rabah beberapa hari kemudian dia pergi mengutus seseorang untuk membayarkan zakatnya. Tapi Rasulullah sudah tidak mau menerima. Allah dan Rasulnya tidak mau menerima zakat dari Kak Rabah. Terus sampai Rasulullah wafat, Rasulullah tidak mau menerima zakatnya. Sampai pergantian khalifah pun, para khalifah Rasulullah SAW juga tidak mau menerima zakat dari Kak Rabah. Sampai kemudian dia meninggal. Nah, ini yang diinjak rahimahullah ya. Perjalanan hidup Rasulullah dan para sahabatnya ya, diantaranya adalah sahabat Ka'bah Al-Ansari ya, yang dia terfitnah ya oleh dunia sehingga tidak menjadi orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri jamaah rahimahullah, kondisi apapun ya, yang menimpa kita di saat kita sedang ya, diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ya, kemudian mungkin diuji oleh Allah dengan kelebihan harta, kita tetap harus istiqomah, yaitu tetap lurus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari istiqomah. Itu tetap tegak, tetap lurus dalam jalan Allah, tanpa ada kecondongan ke kiri dan ke kanan. Maksudnya mengikuti godaan-godaan syaitan. Ya. Kalau kita sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan ketika kita meninggal tetap dalam ibadah kepada Allah, tidak mengalihkan ibadah kita kepada selain. Itulah istiqomah. Kalau kita ya, sekarang ini senantiasa terus membaca Al-Quran dalam kesehariannya, maka ya, beberapa tahun kemudian sampai kita menghadap Allah pun hendaknya kita dalam keseharian senantiasa membaca Al-Quran. Termasuk pada bulan Ramadan ini, bulan tarbiyah, sebenarnya menuntut kita agar setelah Ramadan kita tetap istiqomah. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan ya, macan Qur'ane saben di bar bulan Ramadan blas. Nanti bulan Ramadan ini kalau tahu maca Qur'an. Nah ini ya, tidak istiqomah. Nah, ini bulan tarbiyah. Salat malamnya, salat tarawih bukan pengganti salat malam di selain bulan. Maka kita sudah ditarbiyah 30 hari, salat tarawih 11 rakaat. Nah, nanti setelah bulan Ramadan pun ya, jangan sampai kita ya belas orang pernah salat malam atau salat tahajud. Kalau orang ya sebulan sepisan, seminggu sepisan atau seminggu pindelu atau seminggu pindelu. Jangan sampai belas tidak pernah sholat malam lagi, baru sholat malam yaitu sholat tarawih ketika bulan Ramadan berikut. Dan kita sudah dilatih bangun sahur. Bangun sahur itu sebenarnya juga melatih kita untuk bangun pada waktu-waktu itu selain bulan Ramadan. Nah ini istiqomah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa istiqomah itu menurut para ulama menafsirkan surat Fussilat ayat 30, di mana orang-orang yang istiqomah nanti akan diberi pahala oleh Allah dengan diturunkannya keterangan kepada mereka. Yaitu surat Fussilat ayat 30. Mungkin surat yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu bil jannati allati kuntum tu'aduna wa abshiru. Surat Fussilat ayat 30.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada pahalanya surga orang yang istiqomah. Itu yang senantiasa tetap dalam pendirian mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menunjukkan bahwa yang paling harus kita jaga sampai kita meninggal itu adalah iman atau Islam. Itu jangan sampai hilang dari jiwa kita, dari diri kita. Kita harus tetap istiqomah dalam Islam, dalam iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tiket kita untuk bisa selamat, bisa masuk dalam surga. Zaman penuh fitnah ini banyak orang yang menggadaikan imannya, Islamnya gara-gara secuil dari kenikmatan dunia, gara-gara kawin kalau Islam akhirnya melu keluar dari Islam. Itu kan gara-gara pernikahan beda agama. Kemudian banyak lagi gara-gara masalah keduniaan yang lain menyebabkan seseorang itu bisa menggadaikan imannya atau agamanya. Nah, ini yang harus kita jaga betul-betul, iman dan Islam kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah yang harus kita jaga menurut para ulama, yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Bagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid rahimahullah, bahwa kita harus istiqomah di atas tauhid. Tauhid yaitu hanya menyembah kepada Allah. Harus kita tidak boleh menyembah kepada selain tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Dengan kata lain, istiqomah di atas tauhid, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan kemusyrikan, menserikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah tandingan bagi yang lain. Maka segala bentuk perbuatan-perbuatan kemusyrikan hendaknya kita jauhi. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam meninggalkan larangan-larangannya. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Imam Al-Hasan dan Imam Abu Qatadah. Jadi istiqomah yang kedua adalah istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam meninggalkan atau menjauhi larangan. Salat, kemudian saum Ramadan, ibadah haji bagi yang mampu, kemudian ketaatan-ketaatan yang itu harus istiqomah. Terutama sekali kalau yang sangat diwajibkan setiap kesehariannya adalah ibadah sholat fardu, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian, yaitu sholat lima. Itu harus istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput kita. Bagaimana dikatakan oleh Imam Abu Aliyah dan Imam As-Sudi, bahwa kita harus senantiasa istiqomah dalam keikhlasan, dalam beramal, dalam beribadah, yaitu semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus istiqomah. Dengan kata lain, ini adalah istiqomah niat kita, yaitu harus kita tujukan hanya untuk mengharapkan ridho wajah Allah Subhanahu. Ini sudah sering kita bahas mengenai keikhlasan. Nah, itu tiga istiqomah yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga terus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang jamaah rahimahullah, bagaimana cara kita bisa mencapai istiqomah ini? Dalam bukunya Syekh Abdullah bin Jarullah
Di dalam buku Al-Istiqomah beliau menyebutkan ada beberapa jalan mencapai istiqomah. Yang pertama adalah dengan jalan taubat. Jadi orang-orang yang senantiasa bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk mencapai istiqomah. Di jalan yang pertama, yaitu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah SAW senantiasa beristighfar setiap hari. Katakan sampai 70 sampai 100 kali. Maka istighfar ini hendaknya dijadikan zikir harian kita. Astagfirullahaladzim. Jadikan zikir harian kita. Kemudian juga sayyidul istighfar. Bisa dibaca setiap pagi dan petang. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu merupakan penghulunya istighfar. Allahumma apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika masaratu A'udzu bika min syarri ma sana'tu Abu laka bi nikmatika ala ya aku dan beribadah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Hendaknya dibaca pagi dan petang. Kalau kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan kita bisa istiqomah, mudah untuk mencapai istiqomah. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan senantiasa muraqabah. Muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk salah satu cara kita untuk bisa mencapai istiqomah. Maka muraqabah ini termasuk bentuk ibadah yang luar biasa, yaitu tingkatannya ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya sungguhnya dia melihat. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa pada Allah agar diberi keistiqomahan, yaitu keteguhan hati berada di atas kebenaran. Jadi terus berdoa kepada Allah agar kita diberi istiqomah. Salah satu di antara doanya adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau sudah hafal, itu hendaknya dibaca setiap hari. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ya Rabb afrigh alaina, Pak, limpahkanlah kesabaran. Afrigh alaina sabron, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dari orang-orang kafir. Doa ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Hendaklah memperbanyak doa mohon Allah agar diberi istiqomah. Salah satu doanya adalah tadi Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, di jamaah rahimahullah, maka dari kisah tadi yang Sa'labah tadi betul-betul memberikan pelajaran kepada kita bahwa fitnah dunia itu sangat luar biasa dampaknya kalau kita tidak betul-betul beriman, tidak berilmu, kita bisa terfitnah oleh dunia, apalagi pada masa sekarang. Akhir zaman seperti ini, fitnah-fitnahnya sangat luar biasa. Maka apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, baik ujian berupa kesusahan maupun ujian berupa kesenangan, jangan menjadikan kita lalai dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap istiqomah. Selepas Ramadan nanti juga tetap istiqomah. Tetap terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita ketika ajalnya diberi tahu oleh malaikat dengan kabar gembira.
dalam surat Fussilat ayat 30 tadi. Malaikat datang memberikan kabar gembira, yaitu dengan ditambahkannya surga bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.